Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini ya. Jadi di sini saya ingin membawakan sebuah materi tentang bagaimana cara mengkonfigurasi OSPF filtering distribute list. Nah, tapi sebelum kita mulai untuk mengkonfigurasinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu OSPF filtering distribute list. Nah, jadi sesuai namanya nih, filtering. Jadi memfilter di sini kita simpelnya ini kita bakal memfilter sebuah IP. Nah, sebuah IP yang seperti apa nih? Di sini kita akan memblok IP ganjil atau genap. Jadi kita ingin mengizinkan semisal di sini kita bisa lihat ada router 1, router 2 dan router 3. Nah, di router 3 ini ada semisal kita untuk contohnya saja membuat beberapa IP loopback. Nah, semisal kita bikin 3 IP loopback. Nah, di akhir setiap IP-nya itu ada yang ganjil dan ada yang genap. Dan kita semisal bikin semua IP-nya itu satu family. Semisal 3334, 335 dan seterusnya jika ingin melanjutkan. Nah, karena di sana ada genap dan yang ganjil, yang genap tadi itu ada yang akhirannya 4 dan yang ganjil itu ada yang akhirannya 5 dan 3. Semisal kita hanya mengizinkan yang ganjil, maka yang akan diiklankan atau yang akan muncul semisal kita ingin mengonfigurasi OSPF filtering distribute list ini itu di router 1, maka di routing table-nya router 1 tidak akan terlihat nih. Jadi seperti itu. Nah, untuk OSPF filtering distribute list sendiri ada dua macam ya. Yang pertama ada yang in dan yang kedua itu ada out. Jadi misal kalau kita ingin dipakai yang in, kita bisa semisal dari router 1, maka IP dari router 3 ini nggak bakal nggak bakal muncul di routing table-nya si router 1. Kalau yang semisal out, kita bisa semisal di router 2 nih tengah-tengahnya, antara kita mau ngeblok IP yang keluar dari router 1 ataupun yang router 2. Jadi simpelnya kayak gitu. Intinya memfilter lah. Nah, fungsinya apa sih si OSPF ini, filtering distribute list? Ya, yang lebih utamanya lebih ke keamanan jaringan dan kita juga bisa lebih mengontrol setiap IP-nya. Oke, jadi kayak gitu ya simpelnya. Nah, karena udah penjelasan singkat, kita bakal masuk ke bagaimana cara mengkonfigurasi. Nah, di sini kita bakal mulai dari router pertama, karena di sini kebetulan cuma pakai 3 router. Langsung aja. Kita masukin dulu nih IP-nya, sesuai interface-nya ya. Ini untuk prefixnya terserah lah, untuk subnetnya terserah ya. Nah, biar cepat kita langsung ngerouting aja. Jadi kita langsung pakai OSPF-nya 100. Jangan lupa buat masukin router ID-nya. Di sini 1111 enter, masukin network deh. Sorry. Masukin wildcard mask-nya, lalu areanya kita kasih 0 di sini. Oke. Nah, di router 1 udah beres nih. Nah, kita lanjut ke router yang kedua. Kita masukin IP-nya dulu. Jangan lupa buat di shutdown biar itu interface. Ini udah nyala tuh. Masukin IP lagi. Pastiin teliti ya guys. Oke, karena udah nyala semua nih interface-nya, kita langsung routing aja. Jangan lupa masukin router ID ya guys.
Sini pakai 222 nggak apa-apa. Kita masukin. Sini areanya 0. Nah, yang 12 kita masukin ke area 1 aja. Oke. Beres. Ntar kita nunggu notifikasi dulu. Oke, udah dapat notifikasi ya dari router 1 nih. Ini Negur. Oke, kita lanjut ke router yang paling ujung kanan ini. Router 3. Kita masukin IP dulu. Nah, plus tunggu nyala dulu. Oke, udah hidup. Langsung kita routing. Enggak. Nah, di sini kita jangan langsung routing karena tadi saya udah jelasin kita bakal pakai contoh IP loopback. Kita bakal bikin 3 aja lah. Interface loopback 0. Nah, masukin IP-nya nih. Misal kita di sini pakai 3333 atau ya kalau mau 22 apa lah. 22 ini 25 325 325 325. Kita lanjut ke interface loopback 1. Terus kita lanjut lagi. Kita bikin yang satu family aja. Jadi biar gampang lah. 2 titik. Nah, pastikan yang pas di sini kita beda ini. Nah, 25 325 325 titik. Nah, udah ya. Lagi kita bikin satu lagi loopback 2 sorry loopback 2. Nah, terus 2222 sini ada 4. Oke. Nah, kita udah bikin IP-nya semuanya. Sekarang kita lanjut routing. SPF 100 skin router ID. Nah, lanjut masukin networknya tadi yang 1212 kan tadi belum ya. Plus tik 0. Sini 3, areanya 1. Network ini area 1 juga. Jangan lupa enter. Jadi 3 ada juga, enter aja. Saya enter. Oke, mantap. Oke, karena kita sudah berhasil untuk routingnya, kita cek dulu ke router yang paling ujung. Kira-kira IP dari si router 3 ini semuanya udah masuk atau belum? So IP root. Sorry. IP root. Kita lihat. Oke, udah masuk semua. Di situ ada tandanya OIA. Artinya O pakai OSPF, IA-nya ini berarti OSPF inter area. Ini udah beda area nih. Kita bisa lihat yang beda area cuman router 3 doang. Oke, disinilah kita masuk ke pembahasan inti kita yaitu OSPF filtering distribute list. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita pakainya itu access list. Nah, kita biar cepat kita kasih 10. Nah, sini kita deny dulu. Deny apa bang? Nah, sini kita bisa lihat nih. Sini kan ada 222. Nah, yang bakal kita deny ini 2 kosong ini buat nandain yang genap. Terus kita masukin subnet passnya. Oke, cukup kayak gini aja. Lalu lanjut untuk permitnya. Biar nggak lama. Nah, 10 permit any. Nah, itu dari sini semua kan. Terus kalau kayak gini kayak gimana? Kita masuk ke router OSPF. Tadi 100 kan paketnya. Terus di sini kita distribute list 10 karena kita mau memblok yang masuk.
kita tulis in, terus fast ethernetnya //. Sini nggak bakal langsung, jadi kita tunggu bentar. Jadi paling nggak kalian paham ya bagaimana komennya, untuk menulis komennya. Oke, mungkin cukup teks aja. Nah, disinilah pembuktiannya. Kira-kira komen tadi ini, distribut di sini itu berhasil nggak sih? Nah, kita lihat routing table lagi, cek lagi nih. Tapi terus ada nggak kira-kira? Yap, benar sekali, hilang. Di sini kita bisa lihat cuman sisa yang 3 doang. Sedangkan di sini nih yang genap juga ikut nih. Kita ngeblok nih, yang genap hilang, yang genap juga hilang di belakangnya, yang genap hilang kan. Hilang deh. Jadi berhasil ya untuk memblok IP yang genap. Oke. Jadi berhasil guys. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.